Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya ingin menjelaskan ya, bagaimana cara memasukkan resource atau manpower ke dalam aktivitas di Primavera. Nah, eh, pertama-tama sebelum memasukkan resource adalah kita harus menentukan resource atau manpower apa aja yang diperlukan sesuai dengan aktivitas ini ya. Nah, untuk itu kita untuk menentukan resortnya kita ke ini, kita klik ini atau juga kita klik ini resort ya di sini. Kita coba di sini klik. Nah, ini adalah resort ya, menu dashboard resort ya. Nah, di sini ini belum masih kosong ya karena kita ini adalah aktivitas tersebut masih belum dimasukkan ya resortnya. Maka untuk itu kita ke sini ya ke display dan kita masukkan ke filter dan all resort ya. Nah, ini adalah resort yang pernah saya gunakan ya di komputer saya. Tapi mungkin kalau Anda baru mungkin ini tidak ada. Nah, untuk itu untuk menambahkan resort ya yang disesuaikan dengan aktivitas di aktivitas project ya, maka kita untuk menambahkannya kita klik ini oleh plus. Nah, kita di sini kita tentukan ya resort apa yang kita perlukan. Kalau kita lihat di sini aktivitas ini adalah pondasi. Nah, pondasi ini mungkin yang perlu resort yang diperlukan adalah ada pekerjaan expansion, maka kita mungkin untuk itu perlu excavator ya. Kita klik excavator. Oke, excavator. Nah, kita ini adalah resort type ya. Resort type-nya ini adalah ada tiga tipe, ada labor, material, dan labor dan non labor, dan excavator termasuk labor ya. Nah, terus itu kita ke sini. Nah, di sini adalah default unit per time, maksudnya ini adalah berapa waktu kerja ya per hari untuk ekskavator ini. Nah, berarti di sini adalah kita biasanya waktu kerja dalam satu hari adalah 8 jam per day ya. Berarti kita klik 8, oke. Ini ya defaultnya 8. Ya, jadi ada 8 jam per day. Nah, selain itu, selain resort excavator, maka di pondasi atau di ekskavasi itu kita adalah menentukan jumlah kuantitinya ya. Maka kita tambahkan lagi. Nah, misalnya ke sini. Nah, berarti kita kuantiti di sini adalah kuantiti expansion itu. Berarti kita expansion, oke. Nah, kita resortipnya berarti kan ini kan material ya. Jadi kita klik material, klik material. Dan ini berarti ini okay. Dan ini maksudnya ini adalah kalau saya biasanya adalah default di sini dimasukkan adalah produktivitas ya per harinya. Misalnya produktivitas per harinya eh, adalah misalnya 10 meter kubik ya. Oh sorry, di sini mungkin Anda diklik sini ya karena ini ada satuannya. Satuannya ini adalah meter kubik ya, meter kubik. Oke, klik. Nah, di sini saya biasanya memasukkan produktivitas ya per per hari ya. Misalnya kita contoh saja satu hari itu produktivitas standarnya adalah 20 meter per kubik ya per hari. Oke, setelah itu Anda tambahkan yang lainnya sesuai dengan keperluan di aktivitas tersebut. Nah,
Oke, kita untuk itu maka selanjutnya kita kembali ke sini. Oke, kita balik ke sini berat. Nah, di selanjutnya kita ingin memasukkan ya, memasukkan resort tadi ke aktivitas. Itu caranya kita lihat di bawah add resort, klik. Nah, di sini kita lihat bahwa pondasi pondasi ini kita perlu ekskavator kan. Kita klik ekskavator, klik. Nah, oke. Selain itu, selain labornya kita perlu kuantitasnya, kuantitinya ya. Kita masuk kuantitinya, kita ke sini, material, klik OK. Dan untuk ini selanjutnya tinggal Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya traktor adalah ini dan klik ini dan seterusnya. Di bawah ini adalah detail resort yang digunakan untuk pekerjaan pondasi ini. Nah, untuk melihatnya kita klik ini ya, resort ya. Nah, kita lihat di sini adalah detail ya, detail penggunaan resort ya. Untuk budget unit uh, adalah untuk budget unit untuk excavation ini adalah maksudnya jumlah total ya, jumlah total quantity di pekerjaan ekskavasi ini. Dia selama satu hari itu hanya hanya memproduksi, hanya menghasilkan 16 meter kubik per day. Nah, untuk eskavatornya karena dia ini adalah maksudnya 6 hour per day, berarti kan dalam satu hari eskavator kan bekerja selama 8 jam. Berarti ini hanya perlu satu ekskavator. Nah, eh, angka-angka ini adalah angka-angka default ya. Angka default dengan durasi 5 hari. Nah, mungkin kalau di kenyataan di lapangan, kenyataan yang sebenarnya bahwa untuk pekerjaan pondasi ini ya, untuk eskavasi ini misalnya sebenarnya itu 200 meter ya yang kita kuantitinya. Nah, untuk itu kita tinggal ini aja, tinggal klik ya, namanya kondisi sebenarnya adalah 200 meter kubik. Klik 200 meter. Klik. Nah, berarti dengan total 200 meter ini, berarti ini berubah ya, berubah. Berarti dengan otomatis berarti selama perharinya itu itu 40 meter kubik per day. Dan untuk ininya ini kita umpamanya kita hanya perharinya kita perlukan 2 ekskavator. 2 ekskavator itu berarti 2 dikali 8 jam. Berarti 16 ya. Nah, ini adalah eh, angka-angka ya sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi di sini umpamanya kita durasinya mungkin jangan 5 jam lah gitu. Mungkin kita durasinya eh, 10 hari banyak. Maksudnya jangan 5 hari. Kita durasinya 10 hari. Klik 10. Nah, di sini dengan 10 durasi ya, dengan durasi 10 ini berarti kita di sini berubah ya. Perharinya itu berarti dia cukup 20 meter kubik per day, sedangkan ini hanya cukup satu ekskavator saja. Kalau kita balikin ke 5, dia akan berubah ya. Ya, kita 10 aja. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan bar chart. Ya, tetapi kalau Anda ingin mengetahui distribusi maksudnya itu distribusi berapa berapa eh, truk ya per harinya atau berapa jumlah eh,
meter kubik ya yang dihasilkan perharinya. Kita ke sini. Oke, ke project resort assignment, klik. Nah, ini adalah distribusi untuk ekskavator ya. Jadi dia selama per hari itu bekerja 8 jam, dan ini adalah jumlah produktivitas ya, jumlah produktivitas pondasi excavation perharinya adalah 20. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.